Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari yang cerah hari ini, Masya Allah, tabarakallah, kita hari ini diberi kesempatan Allah untuk hadir kembali ke muka bumi ini. Jadi gini, saya tuh beberapa hari kemarin sempat mikir gitu kan, apa sih untungnya jalan kaki gitu loh. Meskipun saya tahu, cuman itu menggeliat gitu kan di pikiran saya tentang itu, sampai seberapa hebatnya efek dari jalan kaki itu gitu loh. Nah subhanallah, akhirnya pagi ini saya main basket tipis-tipis gitu kan, nggak jalan kaki, sepedaan juga, dan Masya Allah ternyata hari ini jawabannya Allah kasih buat saya. Dan pagi ini saya bersama dengan sahabat dan saudara saya Mas Yomi. Ya, Assalamualaikum Mas Yomi. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. beliau ini ceritanya menarik sekali, teman-teman sekalian. Saya sampai kaget, cerita beliau sendiri, kemudian cerita istrinya. Nah, cerita beliau sendiri kita akan dengar nanti seperti apa, dan cerita istrinya juga lebih seru lagi gitu kan. Nah, mungkin kalau saya ngomong panjang kayaknya kurang seru, kayaknya mungkin pikir rekayasa, kita dengar langsung dari beliau. Mas Yomi mungkin cerita dulunya apa yang terjadi, atau mungkin kondisi badannya seperti apa, kemudian apa yang dilakukan dan berapa lama, dan apa efek setelahnya. Nah, itu loh, Mas Yomi lo cerita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ya, hari ini saya lagi lari pagi rutinitas dan kebetulan ketemu dengan beliau, sosok yang saya kagumi. Saya sedikit banyak kayaknya ya dipengaruhi oleh beliau, pola hidup hari ini juga, dan ini cerita beneran, bukan tanpa melebih-lebihkan, semoga tidak dilebihkan dan tidak dikurangi ya. Jadi saya itu sebelum tahun 2019 itu berat badan 115 dan cukup gede. Nanti saya ada fotonya, nanti saya perlihatkan. Udah lihat fotonya. Jadi karena suatu pertama sudah menikah, dan kedua lihat teman-teman itu juga tambah gemuk kan. Jadi itu suatu hal yang dinormalkan dan dimaklumkan gitu kan. Jadi ya sudah tambah gemuk, nggak apa-apa, yang lain juga pada tambah gemuk gitu kan. Nah, suatu hari saya coba untuk melakukan medical check up. Kalau mobil tuh periksa rutin lah. Nah, Servis rutin ya? servis rutin. Nah, tiba-tiba begitu di scan seluruh badan, kolesterol, LDL, Merah semua? HDL merah semua, Raporan. asam urat gitu kan. Jadi saya dipanggil sama Pak Dokter. Anda usia berapa? 29. Oke, 29 tahun. Itu Semuanya 29, beratnya 115. 115. Masya Allah. Terus oke, Anda 10 tahun dari sekarang Anda harus ingat kata-kata saya. Anda harus stop. Dia tuh nanya saya, hobinya apa? Makan. Ya, makan gitu kan. Olahraga? Enggak gitu kan. Jelas tidak. Oke. Terus malam nasi goreng, Indomie, Parmindo gitu kan. Iya. Terus itu oke, mulai sekarang stop ya. Dikurangi dok, stop. Oh, stop langsung ya? Kurangi dulu gitu. Nah, Anda nggak dengar saya, stop gitu. Galak ya? Contohnya cukup tegas, sudah tua gitu kan. Oke. Terus habis itu, oh gitu dok, ya udah pulang, saya ngasih ke istri. Terus saya coba untuk mencerna kata-kata dokter, gimana caranya stop dari gorengan gitu kan, gimana caranya stop dari Itu gula. sehari kira-kira gorengannya berapa banyak, Mas Yomi? Saya kalau nongkrong di tukang gorengan itu Minimal 5? pas bisa 8 Oh, gitu. Kan kita nggak ngerti rumus ya. Iya. Habis itu saya coba untuk Padahal itu makan gorengan dalam keadaan bahagia ya? bahagia banget. Oh, insya Allah. Karena kemarin saya sempat ngomong, saya bilang kalau Anda pengen makan gorengan, makanlah. Tapi makan dalam keadaan bahagia. Ternyata bahagia pun efeknya. Terus. Nah, habis itu saya coba untuk diet, gagal lagi diet, gagal lagi. Sempat beli program diet apa-apa gitu? Enggak. Saya kebetulan agak kurang percaya dengan, Oke. dengan hal yang magic kayak gitu, Ustaz. Enggak, maksudnya enggak, yang ada kan beberapa program diet yang bikin apa kapsul apa, enggak ya? Enggak. Yang normal-normal. Rasionya masih jalan, alhamdulillah. Iya. Terus? Terus habis itu saya coba untuk ada 2 toko berarti ya. Jadi saya ngeliat satu penyiar radio namanya Kemal Mofar, itu kan beratnya 120. Terus dia itu bisa nurunin sampai 60 kilo, dan dia coba untuk ngasih tahu, oh ternyata ada ya, memang hidup tuh harus diatur sedemikian rupa. Kemudian saya juga dengar beberapa saran dari para trainer fitness kayak Aderai. Terus kemudian nggak sengaja Ustadz Ridul waktu itu kan lagi viral-viralnya 2012 ya, bus-rebusan dan sebagainya. Terus ya saya coba untuk menjalani pola hidup yang cukup ketat. Waktu itu kayak orang yang takut dengan kesalahan, jadi semuanya saya atur. Sedikit gula pun nggak boleh masuk ke tubuh saya.
sedikit minyak pun nggak boleh masuk ke tubuh saya, sedikit tepung, santan pun nggak boleh masuk Jadi ke tubuh saya. tepung, terigu, gula, minyak, santan. Itu saya Stop sama sekali. Stop total. Berarti itu dong patuh sama dokternya. Ternyata Dalam keadaan ya, terbebani. nanti saya cerita ya selanjutnya. Menarik ini. Jadi saya waktu itu udah stop semuanya, terus kemudian mulai olahraga, dan sarannya kan katanya setiap minggu kita minimal 50 menit atau berapa ya untuk olahraga ya. Saya mulai karena berat saya 115, saya mulai jalan kaki. Karena waktu saya cuma 30 menit, saya jalan kaki paling dapat 1,5 kilo. Itu udah ngap-ngap itu. Itu udah ngap-ngapan. Dan itu pertama kali jalan kaki, kayaknya mau pecah. Jadi kayak kram semua, tapi kata salah satu teman yang hobi olahraga, kalau merasa pecah kayak gitu, terusin aja. Katanya benar, begitu kita terusin di meter ke 500 ya gitu udah mulai enak lagi kakinya. Habis itu, dan itu saya komitmen ya, saya komitmen memberikan waktu 30 menit sebelum saya berangkat kantor. Setiap hari? Setiap hari, tidak boleh tidak. Dan waktu itu 5 tahun saya masih konsisten, masih istiqomah sampai hari ini. Kabar menariknya apa nih? Kayaknya seru nih. Nah, setelah saya coba ini, ternyata berat saya tadinya saya target cuma turun 100 di bawah 110. Ternyata bisa 108, terus 108, 105 mentok kan. Saya coba cari-cari informasi, ternyata bahwa tubuh kita tuh ternyata ada semacam batasan, bahwa ketika kita sampai batasan tertentu atau namanya plateau ya, ketika sampai plateau tertentu kita akan berhenti, stuck. Nah disitulah orang-orang diet itu pada mau nyerah. Oh saya memang tubuhnya segini beratnya gitu. Untuk waktu itu saya banyak baca berbagai jurnal, artikel, oh kita tuh minimal nggak nambah beratnya, jadi harus bertahan terus. Kemudian 3 bulan kemudian, nggak nyampe 3 bulan gitu, 1 bulan lah, itu pecah tuh di bawah 105 tuh. Di bawah 3 bulan itu? Terus ya di bawah 3 bulan terus pecah terus sampai akhirnya ketemu tembok lagi di 100. Oh tembok kedua? Tembok kedua 100. Itu nggak nyampe 2 minggu turun lagi, drop lagi, akhirnya keterusan sampai akhirnya yang tadinya jalan kaki itu saya coba untuk menjadi lari, kemudian menjadi kayak enak juga ya, saya beli jam sport, terus kemudian begitu dipantau jam sportnya, saya jadi smartwatch itu, saya jadi merasa kayak terchallenge. Oh sekarang 1,5 jam cuma dapat 2,5 kilo. Iya. Pace-nya ketahuan lah. Setengah jam jadi 3 kilo, setengah jam jadi 4 kilo gitu kan. Lama-lama itu jadi kayak habit, dan akhirnya saya coba untuk ikut kompetisi lari kayak gitu. Ya alhamdulillah bisa finish strong. Setelah itu saya coba lagi ikut saya naikkan targetnya, tadinya cuma 30 menit, sekarang Sabtu Minggu saya targetkan bisa di atas 5 kilo gitu kan. Tapi tetap dengan pace yang ala kadarnya. Dan itu saya lakukan sampai dengan 7 bulan, dan 7 bulan saya berada pernah sampai 78, tapi menurut saya terlalu kurus. Jadi saya stop di 78, saya mulai bulking lagi ya sampai sekarang. Dan 5 tahun alhamdulillah sudah. Jadi 7 bulan itu artinya dari 115 ke 78. Jadi kalau catatan saya itu, saya mulai diet pertama itu tanggal 10 Februari 2019. Kemudian saya menyelesaikan acara 10 kilo pertama saya itu di Milo 10K, Jakarta Milo 10K itu di bulan, kalau nggak salah Juli atau Agustus ya. Jadi ya dihitung aja begitu, saya sudah di angka 80. Jadi kesimpulannya pertama yang Mas Yomi lakukan adalah tadi ya, stop yang tadi itu ya, tepung, gula, minyak, sama apa tadi, santan ya? Santan. Itu ternyata tapi ditambah dengan olahraga. Betul. Olahraganya cuma 30 menit aja. 30 menit. Dan itu naik sendiri otomatis. Masya Allah. Dan akhirnya dalam 7 bulan turun sampai ke 78. 87 atau 78? Jadi gini, 78 adalah peak saya sampai turun berat badan. Tapi kalau yang 7 bulan itu, kalau nggak salah antara 83 sampai 84. Tapi sudah sangat oke, jauh lebih kurus dari sekarang. Sekarang 87. Dengan kondisi makan yang sudah sangat rapi lah ya, gitu ya. Sangat rapi. Rapi ya. Ternyata itu doang resepnya.
Dan beliau sekarang sudah maraton full. Insya Allah nanti tanggal 21 Oh, insya Allah. Juli di Bandung. Bajunya udah maraton. Jadi masya Allah ya, ternyata semudah itu ya Allah menciptakan tools di alam semesta, di tubuh kita ini untuk kita bisa hidup sehat. Bahkan dia tanpa obat sama sekali, tanpa ikut program diet, ngandalin cuma 30 menit lari doang dan meninggalkan godaan-godaan hawa nafsu. Wah, itu poinnya. Ini saat saya waktu masih Ini kayaknya boleh tunjukin deh ke kamera bentar. Nah, tuh Mas Xiaomi-nya 2019 tuh. Lagi lucu-lucunya. Kalau sekarang ganteng-ganteng. Masya Allah. Nah, itu kisah yang pertama. Jadi ternyata saya pun kagum juga. Kadang-kadang kan saya tuh menyampaikan itu kan yang report, yang apa tuh kan nggak semua kan. Tapi kayak gini tuh jadi seperti mood booster banget Mas Xiaomi buat saya gitu kan. Jadi Masya Allah. Nah, yang kedua, cerita ini juga tidak kalah serunya tentang istri beliau. Tadi sempat beliau cerita ke saya kondisi istri beliau yang kena sakit ya. Sakitnya itu apa namanya? Ya autoimun lah. Yang autoimun kita tahu di dunia pengobatan modern kan nggak bisa diobatin. Nah, ya persis ya. Dan itu seperti itulah omongannya yang ada kita dapatkan di mana-mana aja. Which is kita tidak menyalahkan, karena memang yang paling penting bagaimana kita yakin kepada Allah dan diberi ikhtiar kira-kira efeknya atau mungkin caranya gimana Allah bisa sembuhkan. Ini yang menarik buat saya. Dari mulai beliau, istri beliau itu apa namanya? Hiperagregasi trombosit, ditambah lagi dengan keguguran, nggak bisa hamil-hamil, dan ternyata subhanallah, masya Allah tabarakallah-nya ternyata penyelesaian itu juga sangat mudah ya, dan kita dengarkan dari beliau kira-kira apa yang dilakukan oleh istri beliau dan tentunya dengan supervisi beliau ya sebagai suami, sehingga akhirnya sekarang malah sudah punya anak. Mau tahu anaknya berapa? Kita dengar aja. Monggo Mas Xiaomi, dengerin ceritanya. Jadi keguguran terus ya udah dia mungkin belum rezeki. Saya nggak ambil pusing karena udah ya udah namanya anak itu kan rezeki. Iya. Setelah itu keguguran lagi, dan yang ketiga kali saya coba kayaknya ini bukan suatu kebetulan deh gitu kan, bukan suatu masalah rezeki atau nggak rezeki, tapi memang ini harus dicek gitu kan. Harus ada pengecekan secara rutin, pengecekan dengan tokso pertama, nggak ada tokso sama sekali, kan dia tokso ya. Iya, hari umuman tuh. Terus kemudian pengecekan kedua saya minta seluruh bodinya dicek, dan ternyata ada satu yang jadi alat adalah angka di dimernya cukup tinggi. Trombosit ya. Saya nggak ngerti di dimer itu apa, terus para dokter kandungannya waktu itu ngomong ini kemungkinan ada pengentalan darah. Dan itu saya coba untuk direkomendasikan ke satu profesor, mungkin yang salah satu yang terbaik ya di bidang onkologi gitu kan. Terus saya coba ke sana dan beliau menjelaskan kita harus cek apakah ini sawahnya atau irigasinya. Jadi analoginya seperti itu, karena kalau irigasinya yang salah berarti irigasinya harus dibetulkan di aliran darahnya, tapi kalau sawahnya berarti kan di ya, sekitar kesuburan gitu kan. Tapi itu dicek beberapa kali, isunya memang di aliran darah yang ada kesuburan gitu kan. Nah, setelah itu kami rutin setiap bulan sekali istri harus periksa darah dengan berbagai macam kriteria yang ditentukan dan meminum obat pengencer darah. Karena sebelumnya ini sebelum keguguran itu, sebelum kita tahu Merah-merah sering ya. ada lebam-lebam biru ya. habis ditonjokin Ya, tapi benar. padahal nggak diapa-apain. Khasnya trombosit memang itu. Terus setelah itu apa ya, kita nggak curiga apapun, kita pikir ya udahlah fenomena biasa gitu kan. Ternyata begitu ini ada kaitannya. Nah, itu kita coba, dan kebetulan kami itu periksa sampai jam 2 malam karena begitu Antri lah ya. antriannya luar biasa panjang, dan adanya itu setiap malam hari Selasa gitulah. Kemudian setelah 1 tahun berobat itu saya rasanya sudah mulai capek kan. Apa ini harus seperti ini, saya nanya kan, dok saya mau tanya ini pengobatan seperti ini sampai kapan ya gitu kan. Terus kata dokternya ya nggak ada sampai kapan, ini akan seumur hidup gitu kan. Kok seumur hidup ya? Kita tahu diabetes adalah salah satu autoimun yang tidak bisa sembuh, dan itu harus meminum obat untuk membantu hidupnya. Terus kemudian ada yang namanya hipertensi juga, Iya. salah ya, hipertensi juga sama. Terus
Oke, saya masih ya antara terima nasib dengan masih cari harapan lain gitu kan. Ya, tiba-tiba lewat di feed ya, salah satu quote-nya beliau bahwa kalau di barat yang namanya autoimun, saya masih ingat banget quote itu. Kalau di barat yang namanya autoimun itu harus dilawan, padahal autoimun itu adalah satpam dari yang sudah jaga rumah, mestinya dia melawan maling yang mau masuk. Ini punya rumah juga dilawan sama dia gitu kan. Nah, caranya ya bukan menggebuk satpam itu gitu kan, tapi kita merubah gaya hidup kita gitu kan. Kita merubah, ya mungkin merubah supaya satpamnya insaf lah ya. Insaf gitu kan. Nah, sebenarnya simpel resepnya. Waktu itu dokter, kalau saya masih ini ya nggak salah ya, nanti koreksi ya dok. Kalau saya masih ingat juga, 4 tahun yang lalu. Cukup tidak boleh makan tepung atau gluten, terus kemudian tidak boleh makan dairy ya, produk dairy ya, produk dairy. Waktu itu produk dairy sama tepung. Jadi sama gula pasir nggak masuk? Gula pasir ya, gula pasir. Terus setelah itu saya mencoba nih dok, ini coba aja ya kayak gini ya. Terus kita coba rebus rimpang-rimpangannya gitu kan, akhirnya masuk ke video-video dokter yang lainnya. Kita coba untuk rebus rimpang-rimpangan, jahe, kunyit atau apa yang lain juga nggak hafal. Saya tiap hari bikin. Pokoknya bikin aja lah. Saya juga minum dok. Ternyata minum juga. Enak juga akhirnya. Termasuk yang ketumbar direbus itu, jantung lebih oke gitu kan. Terus akhirnya ditambah dengan, saya kan suka olahraga, saya sering ikut olahraga, jalan kaki, pokoknya targetnya itu 8.000 langkah sehari. Itu istri targetnya 8.000 langkah? 8.000 langkah sehari. Kalau kurang saya lebih 5 kiloan ya? 5 kiloan. Nah, ternyata setelah kita mencoba pola itu, istri merasa sudah jauh lebih enak, tanpa minum obat, dan lebam-lebam di kaki hilang sama sekali. Setelah berapa lama? Setelah 1 tahun. Rutin beliau rutin itu ya. Dan kita tuh sempat kayak parno sama gluten, ini itu mungkin nggak baik ya, tapi kita makan Silver Queen aja. Boleh sebut merek? Kita makan coklat aja. Coklat. Nanti Kita makan coklat aja. Kita makan coklat aja. Kita baca komposisinya nih. Ada gula. Ada gluten, ada gulanya. Terus kita makan ini, ya jadi kayak parno gitu. Sebenarnya harusnya nggak sehat itu ya. Cuman karena awal-awal gitu. Dan sembuh soalnya. Kita coba untuk ini dan sampai akhirnya istri merasa sudah jauh lebih enak, nggak lemes lagi. Kita coba untuk kita kan masih punya checklist yang harus diperiksa ya. Dicek. Itu setelah setahun periksa lagi? Setelah tahun ya periksa lagi. Dalam kondisi makan sudah diperbaiki, udah clean, tepung-tepungan, gula semua udah itu, dan jalan sehari 8.000 langkah. Betul. Itu rumusnya? Betul. Oke. Setelah diperiksa lab apa yang terjadi? Setelah diperiksa lab, jadi ada yang jadi kalau di ini ya pergerakan trombosit itu ada yang namanya upper sama lower. Kita itu mati-matian menjaga supaya pergerakannya itu di tengah-tengah, tidak boleh di atas, tidak boleh di bawah gitu kan. Nah, ketika biasanya waktu kami masih minum obat itu 1 dosis untuk menjaga supaya di tengah, dan kalau misalkan ternyata 1 dosis itu masih ada di atas grafik, itu akan ditambah dosisnya. Dan itu harus diminum setiap hari. Kalau salah setiap hari ya, saya nggak ingat. Terus kemudian karena saya penasaran dan itu juga sudah tidak lebam-lebam lagi, saya langsung ngecekkan di lab yang sama. Terus begitu dilihat, alhamdulillah semua normal. Seluruh grafik darahnya lurus. Artinya indikator autoimun yang selama ini menjadi indikator itu semuanya kembali normal. Semuanya kembali normal. Dengan modal apa tadi? 3 tadi ya? 3 tadi. Ada satu hal yang menarik. Nah, apa nih? Jadi banyak menariknya. Dalam 1 tahun itu kan kami lewat bulan puasa. Oke, betul. Nah, di bulan puasa itu kan kami benar-benar menjaga supaya keasupan makanan itu sesedikit mungkin kan. Nah, ternyata pada saat kita melakukan pemeriksaan dan itu dalam kondisi setelah puasa, itu kita sempat kelupaan kalau nggak salah 1 minggu nggak minum obat pengencer. Tapi dalam kondisi puasa ya. Puasa. Ramadan itu. Ramadan. Itu grafik darahnya itu ada di tengah. Di bawah upper? Di bawah lower? Iya, di bawah upper, di atas lower. Jadi ada di tengah. Yang normal, sangat normal. Yang itu tanpa obat sama sekali. Obat. Dengan puasa itu. Dengan puasa. Itu jadi saya sampai gini, saya sampai ambil semua kertas labnya, saya jujur kayak gini. Terus ini periode puasa kan? Iya.
Ini lempeng loh. Lempeng nggak, artinya nggak yang kayak gini, yang menukik kayak harga sapi gini. Terus ya setelah itu kita coba untuk berani hamil lagi nggak gitu kan. Masih takut tuh gitu kan. Ya udah akhirnya kita periksa itu dalam rangka mau memastikan kita sudah normal gitu kan. Begitu dicek ternyata penyakitnya sudah clear. Saya nggak tahu sembuh atau enggak, tapi clear lah. Secara grafis ya. Kami coba untuk konsultasi dengan dokter kandungan, ya itu hamil. Kita langsung ngomong, dok kita punya kasus begini. Dokternya sama dengan yang nanganin keguguran yang sebelumnya. Terus oke, ini mekanismenya bisa pakai suntik atau kita coba seminggu sekali ya, tapi ya pemeriksaannya ya. Jadi kita coba cek supaya nggak keguguran. Betul. Begitu kita cek seminggu sekali, kebetulan dokternya juga dokter yang up to date dan banyak baca jurnal. Dia ngomong, oh ini dimernya masih dalam toleransi yang wajar, naik tinggi tapi aman gitu kan. Sampai akhirnya hari H melahirkan tanpa satu suntikan pun, suntikan darah sama sekali. Itu yang jadi kalau rahasia selama hamilnya apa nih? Tetap tetap jaga makan. Jadi makan asupan tetap banyak, tapi memang sesuatu yang berkualitas dan tidak berlebihan. Ya, Real food lah ya. Kalau sebutkan real food, tidak ada tepung sama sekali, semuanya masak sendiri. Terus kemudian ya goreng-gorengan mungkin agak dibatasi. Kan istri saya kan nggak gemuk, jadi nggak ada batasan goreng, tapi memang yang nggak di fry gitu ya. Jadi kayak tumisnya gitu. Terus kemudian jalan kaki tetap 8.000 langkah. Jadi sama hamil tetap jalan? Tetap. Meskipun cuma di dalam rumah muter-muter ruang TV aja gitu. Dan lahirnya normal? Normal, sangat normal. Tidak ada kendala sama sekali. Anakku sekarang udah 5 tahun. Iya, tadi saya lihat istri beliau. Jadi gitu teman-teman sekalian, ternyata pagi ini kita dapat pelajaran banyak dari Mas Yomi dan istri beliau, yang tentunya poinnya di sini bukan ngomongin siapa segala macam, tapi lebih ke ternyata ketika kita mungkin nyetop ya atau mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat buat kita, kemudian kita kembali ke makanan yang sehat, real food. Dan yang penting tadi beliau sampaikan kan polanya sama nih, beliau juga jalan, istri juga jalan, modal jalan kaki doang setengah jam sehari. Itu ternyata Masya Allah, Allah kasih anugerah yang luar biasa. Tapi poinnya sebenarnya yang beliau dapatkan itu dan istri beliau dapatkan itu adalah hadiah dari Allah sebenarnya. Hadiah dari kesungguhan untuk menjaga badan, itu poinnya sebenarnya. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mau jaga badan, kita mau ikhtiar, maka ternyata hasil yang Allah berikan tuh jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita minta. Bahkan saya kira mungkin nggak kepikiran bisa hamil lagi kan, nggak kepikiran. Dan beliau pun nggak kepikiran bisa sampai maraton, bisa kayak begini gitu kan. Jadi hadiahnya Allah bagi orang-orang yang mau berusaha dan berikhtiar dan memang mau mengembalikan atau mungkin menjaga jasanya itu memang nggak main-main gitu kan. Dan itu boleh dibilang tidak memerlukan biaya. Jadi kalau orang tanya, betul ya? Jadi kalau sekarang kita sudah bisa membatas sebuah jargon bahwa hidup sehat itu mahal. Enggak kan? Betul enggak? Modal jalan kaki, rimpang-rimpang berapa ceban juga dapat sehari 10.000 gitu lo beli kunyit apa segala macam berlima tuh. Itu masih ngomongin. Kita nggak usah ngomong itu lah. Itu ya obatnya udah tahu lah kayak gimana ceritanya. Tapi yang poin di sini adalah tentang hidup sehat itu. Jadi ya pada akhirnya kita jadi dapat pelajaran, saya pun dapat pelajaran dan mood booster banget buat saya ketemu dengan beliau hari ini yang Masya Allah gagah perkasa. Kalau dulu kan lucu menyenangkan gitu kan wajahnya gitu kan, ngap-ngapan gitu kan. Ternyata Masya Allah ya, pagi ini Allah berikan saya pun kebahagiaan ketemu dengan, baru pertama kali juga ketemu beliau saat ini. Lagi saya sering lihat beliau lewat YouTube. Ternyata kita deketan ya rumahnya ya. Gitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Mas Yomi juga sehat, istri sehat, anak sehat, dijaga Allah terus ya. Dan ibadahnya juga bisa semakin kuat dengan badan yang lebih sehat. Sehat juga, amin amin, insya Allah. Terima kasih. Begitu ya, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan ini disimpan sama adminnya yang kemarin soal didilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, alhamdulillah yang sambil ini. Ini kalau tahu itu ada faktor genetika atau gimana ya? Autoimun itu tuh. Nggak ada ya. Jadi gini, ini gimana?
beberapa diagnosa di medis itu tuh, saya lebih sering menyebutnya diagnosa Tidak ada